Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana seorang aktivis mahasiswa yang kemarin aksi demonstrasi ngata-ngatain Pak Prabowo dengan gagah beraninya, ia akhirnya berujung minta maaf sambil nangis-nangis, teman-teman. Aduh, kasihan banget liatnya ya. Saya pikir dia itu macan ataupun serigala yang tanpa takut gitu ya kan. Aduh. Nah, selain itu, kalau kalian ingat seorang perempuan yang juga ngata-ngatain Pak Prabowo seperti hewan berkaki empat, ternyata diduga digeruduk oleh warga, teman-teman. Apakah benar demikian? Nah, nanti akan kita lihat videonya. Selain itu, ada juga tayangan mengenai ya, seorang aktivis yang sepertinya takut sama emak-emak. Karena ya dia demo dan akhirnya dibubarkan oleh emak-emak. Kasian banget aktivis ini, teman-teman ya. Semakin hari marwahnya makin jatuh aja. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Rumah Presiden BEM Unair digeruduk warga karena memberikan citra buruk di kampungnya. Hah? Ini serius guys? Digeruduk warga? Wanita ini yang kemarin ngata-ngatain Pak Prabowo. Wow. Selamat sampai rumah guys. Dari pelajaran ya. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Lawan. Presiden Republik Indonesia. Waduh. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Wilayah Desa Beneran. Si gondrong yang gak tau berani ya kan. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Berakhir menyedihkan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah teman-teman ya. Sebelum kita berucap, sebelum kita mengatakan tuntutan orasi, yang mau dipikir dulu gitu. Jangan asal ceplas-ceplos. Nah kan begini ujungnya, malu sendiri Anda. Malu sendiri asli. Apa ini? Ibu-ibu protes pendemo yang menutup full jalan. Waduh. Marahin bu. Emang gak jelas orang ini kan. Ini mengganggu aktivitas sendiri. Ini warga mau lewat tapi dia minggir katanya. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, tarifnya himpunan mahasiswa Islam jangan berlayar. Itu kemudian tidak lain yang dilakukan hanya untuk kepentingan masyarakat sekalian. Sebenarnya kami di sini bukan hanya kepentingan pribadi, apatah lagi kepentingan lembaga sekalian. Maka saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kita jangan terprovokasi demokrat dan tidak terlibat ini mengerjakan kita. Baik untuk menjaga masyarakat. Kosongin. Ini dengar gak kalian tadi teman-teman mahasiswanya ngomong apa? Ini untuk rakyat. Untuk rakyat yang mana sih? Ganggu orang aja kalian demo-demo tuh, ngalangin jalan, orang beraktivitas, orang mencari rejeki. Aduh, orang kantor mau kesana kemari, kalian halangin. Ya nggak gitu caranya. Masa iya kalian untuk rakyat demo untuk rakyat tapi menghalangi rakyat untuk mencari rejeki gitu ya kan? Bisa sampai marah-marah loh. Teman-teman mungkin sudah melihat video yang dibagikan luas di media sosial bahwa orator perempuan yang memimpin demonstrasi mahasiswa untuk mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah Prabowo
yang dianggap sungguh memprihatinkan itu pada akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Apa yang ia anggap sebagai benar itu ternyata melukai hati banyak orang. Betul. Ia menggunakan diksi kebun binatang. Dan rasanya ketika mahasiswa berdemonstrasi dan menggunakan diksi kebun binatang, itu sesungguhnya tidak pernah akan kita sebut sebagai kekuatan alternatif untuk mentransformasi hidup bersama. Saya justru ingin memberi pesan bahwa kekuatan mengubah realitas itu harus berbanding lurus dengan kekuatan intelektualitas. Kegagalan banyak demonstran jalanan adalah ketika perubahan sosial itu hanya dimaknai dengan deretan kata-kata penuh emosi dan tidak pernah berbasis pada riset yang mendalam. Justru kekuatan para kaum intelektual ketika ingin mengubah realitas adalah ia mendasarkan apa yang ia katakan itu dengan riset yang mendalam. Jadi, minta maaf mahasiswa yang berdemonstrasi. Ada satu yang Anda jangan lupakan, bahwa kekuatan kaum demonstran adalah kekuatan yang diterjemahkan dengan bagaimana kata dan tindakan itu merupakan kekuatan yang diperoleh dari riset yang mendalam. Ini nih akibatnya kalau selalu dengerin Rocky Gerung ya kan. Rocky Gerung, Faisal Assegaf yang memang mulutnya itu ya keluar kata-kata kotor terus. Ya itu kan apa ya, cerminan dari otaknya mungkin teman-teman ya. Divisi riset, divisi intelijensia jangan pernah dihilangkan kalau targetnya adalah mengubah realitas. Disinilah kita jadi paham bahwa ada perempuan mahasiswa yang akhirnya digelandang oleh polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu tidak hanya karena ia melukai etika publik, tetapi karena ia dianggap sebagai orang yang tidak menggunakan kekuatan intelijensia untuk mengubah keadaan yang ada. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Apakah orang tua, ataukah lembaga pendidikan, ataukah semua yang ada dalam demonstrasi itu? Tapi satu hal, mari kita mengaca diri kita bahwa seringkali kita hanya pandai untuk melihat orang lain, tetapi kita lupa bahwa kritik terbesar dalam rangka perubahan hidup bersama itu adalah kritik terhadap diri sendiri. Gunakanlah diksi-diksi yang mengubah realitas justru karena berbanding lurus dengan etika publik. Tanpa kata-kata yang berbanding lurus dengan etika publik, maka sebagus-bagusnya usaha Anda, sekuat-kuatnya usaha kita untuk menggalang kekuatan, untuk bisa mengubah dan meruntuhkan tembok besi sekalipun, itu tidak ada daya apapun yang dihasilkannya. Malah justru yang dilihat adalah kegagalan demi kegagalan. Jadi, mari belajar dari mahasiswa yang menggunakan diksi kebun binatang. Anda semua hanya adalah orang-orang emosional belaka, tidak mengedukasi, seraya kita memastikan bahwa demonstrasi yang dibolehkan oleh konstitusi itu harus punya ruang untuk kita bersama belajar tentang apa yang namanya kekuatan transformatif yang berbasis pada kekuatan intelijensia atau intelektual. Dengerin tuh mahasiswa, ini demo hanya berdasarkan emosi, hanya berdasarkan terkena framing jahat dari pembenci, hanya karena terkena framing buruk dari Rocky Gerung ya kan. Aduh, kasihan mahasiswa ini ya kan.
Saya sih tidak percaya bahwa mengingat saya adalah orang yang selama ini barangkali terus mengikuti Pak Jokowi, saya tidak percaya Jokowi melakukan itu. Saya juga Ya. nggak percaya. 3 juta dolar juga dari mana tuh duit ya? Betul. Dari mana duitnya? Siapa yang berada di belakang itu? Gil itu. Saya duga nih. Ini kan pendapat saya. Saya duga bukan Pak Jokowi yang melakukannya, mungkin orang lain. Itu kalau asumsinya memang benar ada menteri yang datang. Jadi ada orang yang cerita ke Pak Hasto, ada orang yang cerita ke Pak Hasto soal 3 juta dolar sama soal menteri itu jual-jual nama Pak Jokowi gitu. Menyebut nama Jokowi. Mungkin. Kan ada kemungkinan pertama itu bohong sama sekali. Betul. Ini bohong. Teori Sama sekali nggak kemungkinan, ada. teori kemungkinan. Hasto cerita aja ada seorang menteri menghubungi dia. Ya. Kedua, mungkin aja ada. Seorang Mungkin aja ada atau juga mungkin sejalan yang disampaikan dengan Bung Rocky tadi bahwa jangan-jangan fakta data yang dipunyai sama Hasto yang mengklaim dari awal bahwa punya data-data korupsi pejabat negara itu akan dikeluarkannya secara mencicil kayak kata Bung Rocky Gerung tadi. mungkin. Alasan Hotman Paris kritik keras Ahok. Macan ompong ya kan. Halo manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Paling bersih. Ada ya dua kan? jenis kesalahan ya, bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak Laksanakan. diproses. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih menilai gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja. Karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan. Ya, Ahok tetap aku tentang. Waduh, teman-teman, luar biasa ya. Ahok aku tentang. Waduh, ini Bang Hotman berani juga ya. Padahal Ahok ini kan banyak masanya yang apa ya, yang paling heroik gitu ya kan. Dan tadi menarik teman-teman ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini rupanya berujung minta maaf gitu. Saya pikir ya mental baja, pantang menyerah, keluarkan semua apa yang bisa kita keluarkan. Ujung-ujungnya kicap minta maaf. Sampai digerduk warga tadi itu perempuan itu. Aduh, katanya udah diboyong polisi ya kan. Aduh, kasihan juga ya. Makanya kalau ngomong tuh ya Mbok ya, dikontrol, difikirkan. Kalau orasi tuh jangan kelewat batas. Udah orasikan aja apa yang menjadi tuntutan-tuntutan Anda. Nggak usah melipir ke sana kemari, ngatain orang inilah, ngatain Pak Prabowo inilah, ngatain Mas Gibran itulah. Ya nggak usah, fokus aja dengan tuntutan Anda. Nggak usah dibumbui-bumbui dengan hal-hal yang menjijikkan. Kalian ini kan mahasiswa, kaum intelektual katanya. Kok begitu cara-caranya ya kan? Kayak orang-orang tidak berpendidikan gitu. Ngata-ngatain orang, ngata-ngatain presiden gitu. Emang keren kayak gitu? Enggak keren. Malah orang jadi hilang respect sama kalian gitu. Ya, coba orasikan apa yang menjadi tuntutan Anda. Apa yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Apa yang menjadi apa yang menjadi batu kerikil bagi masyarakat. Nah, itu yang kalian orasikan, bukan ngata-ngatain Pak Prabowo. Aduh, dan tadi tuh emak-emak yang bubarin demo tuh, itu bagus tuh. Ini demo ini nggak jelas. Tadi ngomong untuk rakyat ya, rakyat marah gitu ya kan sama kalian. Jadi rakyat yang mana yang baterai lobet. Aduh, oke teman-teman,
Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.